Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis kualitatif, khususnya pada perbankan syariah. Analisis kualitatif sendiri bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang dibutuhkan terkait dengan karakter dari nasabah, kapasiti dari nasabah, dan kondisi ekonomi dari nasabah. Analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang tidak terkait dengan angka-angka atau bisa disebut dengan analisis non-cash, analisis yang tidak didasari atas laporan keuangan dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya, analisis kualitatif sendiri ada berbagai jenis, yaitu ada 4, yaitu adalah analisis kualitatif berdasarkan internal, eksternal, dapat dikendalikan, tidak dapat dikendalikan. Analisis kualitatif sendiri yang internal itu adalah analisis kualitatif yang didasarkan pada sikap karakter dari nasabah dalam menghadapi masalah internal, seperti masalah internal dia dengan keluarganya dan lain-lain. Lalu yang kedua ada analisis kualitatif yang bersifat eksternal, yaitu ada analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap nasabah mendapati masalah eksternal seperti pencurian, gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada analisis yang bersifat dapat dikendalikan, mengetahui bagaimana sikap nasabah untuk mengendalikan masalah yang dapat dikendalikan khususnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada analisis kualitatif bersifat tidak dapat dikendalikan, yaitu analisis kualitatif untuk mengetahui sikap nasabah, bagaimana dia menghadapi masalah yang nasabah sendiri itu tidak dapat dikendalikan, tidak dapat menghadapinya. Untuk keseluruhannya adalah analisis kualitatif itu untuk mengetahui bagaimana sikap nasabah untuk dapat mengelola uang dari perbankan, sehingga perbankan tahu bagaimana bisnis kedepannya, bagaimana nasabah tersebut menyikapi berbagai macam masalah, khususnya pada masalah-masalah yang tidak terkait dengan keuangan, tidak terkait dengan angka-angka atau non-cash, seperti itu. Terima kasih. Baik, melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai variabel internal. Nah, di sini variabel internal sendiri memiliki beberapa aspek. Dan yang pertama adalah aspek umum dan legalitas, yang kedua manajemen, yang ketiga organisasi, yang keempat perusahaan, yang kelima produksi, yang keenam pemasaran, yang ketujuh sumber daya manusia, yang kedelapan sistem informasi, dan yang terakhir adalah teknologi. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu umum dan legalitas. Nah, di sini untuk umum yang akan dianalisis itu adalah mengenai pemaparan sejarah singkat perusahaan, lama usaha, dan jenis usaha. Selanjutnya adalah legalitas. Nah, di sini legalitas sendiri ada 4 hal yang harus dianalisis. Yang pertama adalah legalitas pendirian perusahaan. Nah, yang dianalisis di sini itu adalah mengenai apakah perusahaan tersebut telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, akta pendirian, dan apakah perusahaan tersebut berbadan hukum penuh atau belum. Dan yang kedua adalah legalitas usaha dan perizinan. Nah, di sini yang dianalisis itu mengenai apakah perusahaan tersebut memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, terus izin usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, dan masa berlaku izin. Yang ketiga adalah legalitas pengajuan permohonan kredit. Nah, di sini yang dianalisis itu mengenai kapasitas budi risk si calon nasabah tersebut. Dan yang terakhir adalah legalitas agunan, yaitu yang diteliti itu status kepemilikan dan bukti kepemilikan barang jaminan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya terkait aspek manajemen. Nah, aspek ini dilakukan sebagai penilaian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dari individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya, yang menekankan pada karakter dan reputasi pemohon kredit. Nah,
Biasanya penilaian dalam aspek manajemen ini tuh dapat dilakukan menggunakan track record. Sebagai contoh, penilaian ini tuh bisa melihat dari CV dan key middle management dari kepengurusannya. Nah, dari situlah seorang AO itu harus memerhatikan faktor-faktor minimal yang perlu dianalisis, meliputi yang pertama karakter. Nah, karakter ini berhubungan dengan moral, maksudnya seperti lebih kepada penilaian atas watak, sifat, dan sikap dalam berhubungan dengan bank. Terus yang kedua, kesediaan manajemen bekerja sama dengan bank, maksudnya seperti lebih kepada profesionalisme dalam menjalankan kerjasama dengan bank. Yang ketiga, faktor kejujuran. Nah, faktor ini perlu diketahui agar dapat mendapatkan hasil analisis yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi dari ketiga poin yang saya sebutkan tadi harus diperhatikan, karena bank akan memberikan kredit kepada debitur yang memiliki itikat baik dan komitmen yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan debitur. Next, aspek organisasi. Apa itu aspek organisasi? Organisasi adalah bentuk kerjasama yang dikembangkan oleh perusahaan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Nah, apa saja kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam penganalisa aspek organisasi? Yang pertama, struktur organisasi itu harus jelas. Jadi, tampilkan struktur organisasi dan jumlah tenaga kerja yang ada, kemudian jelaskan dengan sejelas mungkin, seperti ada berapa direktur, terus ada berapa kepala divisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem pembagian kerja harus jelas, jadi mulai dari atasan sampai bawahan, terkait pembagian tugas dalam manajemen dan profesionalis tasnya seperti apa, terus kemudian masing-masing kepala divisi itu job desk-nya itu seperti apa, itu harus dijelaskan sebaik mungkin. Yang ketiga, bagaimana ketergantungan keputusan organisasi. Maksudnya di sini itu semisal organisasi itu tergantung pada satu orang tertentu, keberadaannya itu gimana, apakah yang bersangkutan itu berada di tempat atau tidak. Jadi jika ketergantungan keputusan organisasi tersebut tidak ada yang bersangkutan atau tidak berada di tempat, maka bisnis menjadi tidak berjalan dengan semestinya, karena tidak ada pihak yang dapat mengambil keputusan tersebut. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Jasmina Arafa dengan NIM 537. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai aspek perusahaan. Nah, dalam memberikan kredit yang diperhatikan oleh akun officer sebagai berikut: latar belakang dan sejarah perusahaan yang akan dibiayai. Misalkan perkembangan susunan pemegang saham, manajemen, dan modal perusahaan. Kemudian perkembangan bisnis pun perlu diketahui, yaitu perkembangan bisnis dari tahun ke tahun seperti kapasitas produksi, penjualan, profesionalisme, pengelolaan, dan lain-lain. Kemudian ada 4 jenis bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perorangan, UD atau toko. Kemudian firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas. Yang pertama adalah perseroan perorangan. Dikelola oleh perseorangan atau orang-orang tertentu, misalkan pengusaha toko, pedagang mobil bekas, konveksi kecil, dan lain sebagainya. Karena menjalankan sendirian, maka tanggung jawabnya adalah pada diri sendiri atau seluruh harta kekayaannya menjadi jaminan seluruh hutang-hutangnya. Atau bisa kita sebut dengan tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah firma. Suatu usaha yang didirikan 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama.
Jadi, firma adalah persekutuan dagang yang dimiliki atau dipakai untuk berdagang oleh beberapa orang secara bersamaan. Nah, dalam firma, setiap orang berhak bertindak mewakili perusahaan. Nah, setiap perikatan yang dilakukan salah satu persero akan mengikat persero lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perseroan komanditer atau CV. Suatu usaha yang didirikan 2 orang atau lebih di mana persero terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, namun tanggung jawab sekutu pasif hanya sebesar modal yang dimaksudkan. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Suatu usaha yang didirikan berdasarkan 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian, di mana modal usaha terbagi atas saham-saham. Nah, tanggung jawab pemegang saham dan stakeholder hanya sebesar modal yang disetor. Yang pertama adalah untuk membuat PT ini harus didirikan dengan akta notaris atau anggaran dasar. Yang kedua, akta pendirian dan perubahan harus disampaikan kepada Menhukam RI untuk mendapat pengesahan badan hukum. Yang ketiga dan keempat, harus didaftarkan di kantor Menhukam RI dan diumumkan dalam TBN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Apa sih aspek produksi tersebut? Aspek produksi adalah aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar. Dalam hal ini, penilaian AO terhadap nasabah bisa dilakukan dengan melihat aspek produksinya tersebut. Seperti misalnya, kegiatan produksi barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabah, ataupun alat yang digunakan oleh nasabah atau mesinnya. Bisa dilihat dari pemeliharaan mesin tersebut apakah dilakukan dengan baik, sehingga mesin tersebut bisa digunakan dengan jangka waktu yang panjang. Atau sebaliknya, mesin tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga umur mesin tersebut bisa hanya dikatakan beberapa tahun saja. Selanjutnya, penilaian AO terhadap aspek produksi bisa dilihat dari manajemen produksinya. Ialah segala aspek yang berhubungan dengan proses pembuatan barang, apakah dilakukan dengan baik dan efisien, serta kapasitas produksinya apakah mencapai kapasitas yang maksimum atau hanya sebagian dari kapasitas maksimumnya itu. Selanjutnya bisa dilihat dari supplier bahan bakunya, apakah supplier bahan baku tersebut memiliki pembayaran yang baik, sehingga kita bisa melihat dari track record nasabah tersebut dalam pembayaran terhadap supplier bahan baku tersebut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Mia Yumika dengan NIM 2017710581. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan semua kegiatan yang diarahkan demi lancarnya arus barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Nah, apa sih yang harus diperhatikan oleh account officer atau AO ataupun RM dalam menganalisis aspek pemasaran ini? Yang pertama adalah pasar sasaran atau target market. Jadi seorang AO itu harus tahu bagaimana sih atau siapa sih target dari perusahaan ini, ataukah kaum milenial ataupun kaum ibu-ibu atau anak-anak atau remaja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasinya bagaimana? Apakah masih lokal ataupun sudah ekspor seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah unsur pemakai akhir. Jadi AO juga harus mengetahui bagaimana sih unsur pemakai akhir dari perusahaan ini. Kemudian yang keempat adalah golongan penghasilan pasar yang dituju. Siapa saja golongannya seperti itu. Jadi seorang AO itu harus mengetahui. Kemudian gaya hidup pasar yang jadi sasaran. AO juga harus mengetahui gaya hidup pasar yang jadi sasaran dari perusahaan ini itu. Dan yang terakhir adalah pasar yang beda membutuhkan strategi yang berbeda. Jadi seorang AO itu juga harus mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh calon nasabah ini dalam memasarkan sebuah produknya. Jadi seperti itu, dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu aspek, yaitu aspek sistem informasi. Yang dilihat atau yang dinilai di sini adalah seberapa mampu dan seberapa cepat perusahaan
dalam menyampaikan laporan keuangannya. Yang selanjutnya yang dilihat adalah ketepatan dalam penyampaian data. Apakah data yang diberikan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya, perusahaan yang telah menggunakan jasa akuntan publik, data yang diberikan sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diberikan harus bersifat fleksibel atau mudah dapat dipahami oleh semua orang. Dan selanjutnya yaitu kecepatan dan ketepatan dalam memberikan laporan pendukung seperti laporan utang dagang, laporan piutang dagang, dan lain sebagainya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novita Chandra-Kusuma dengan NIM 599. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Sebelum menuju aspek sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia sendiri adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Perlunya sumber daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. Dan manajemen sumber daya manusia sendiri perlu diperhatikan karena keberhasilan bisnis terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dikarenakan manusia adalah perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan organisasi. Dan yang termasuk dalam aspek manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama ada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini sangat diperlukan agar kebutuhan tenaga kerja di masa depan sesuai dengan kebutuhan job yang tersedia. Misal, jumlah kebutuhan karyawan yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada sistem penggajian. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Dalam sistem penggajian karyawan, biasanya perusahaan memiliki sistem perhitungan yang berbeda-beda. Contohnya dapat dilihat berdasarkan pertama golongan. Golongan ini termasuk misalnya golongan jabatan. Seorang karyawan akan menentukan besar kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada jabatan. Jabatan yang berbeda mempunyai resiko tugas yang berbeda pula. Jabatan ini berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan tingkat kesulitan yang berbeda. Dan yang ketiga, ada masa kerja. Masa kerja berhubungan erat dengan pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin tinggi pula nilai seseorang calon karyawan di mata sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat, ada pendidikan. Tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan ini juga sangat menentukan besar kecilnya gaji seseorang tersebut. Dan yang kelima ada kompetisi. Kompetisi ini kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Jika kompetensi karyawan sesuai dengan jabatan yang diembannya, perusahaan tersebut akan diuntungkan karena akan berpengaruh pada produktivitas perusahaan. Yang ketiga ada kualitas karyawan. Kualitas karyawan adalah hal penting yang mendukung pencapaian target perusahaan dan tentunya didukung dengan program pengembangan karyawan yang efektif. Contoh dalam kualitas karyawan seperti pengetahuan, yaitu yang kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelijensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Dan yang kedua ada keterampilan atau skill. Kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki oleh karyawan. Dan yang ketiga ada abilities, yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang menyakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yang keempat ada perputaran karyawan. Perputaran karyawan sendiri adalah proses mengganti satu pekerja dengan pekerjaan lain dengan suatu alasan. Perputaran karyawan didasarkan pada penilaian presentasi pekerja di suatu perusahaan yang harus diganti dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya pada saat ini, yaitu pada musim wabah seperti ini, COVID-19. ISS atau Employee Self-Service atau layanan mandiri karyawan adalah metode di mana karyawan secara mandiri melakukan pekerjaannya dan memenuhi kebutuhan kerja secara mandiri. ISS ini juga sangat erat kaitannya dengan teknologi karena memang semua dikerjakan berdasarkan data. Dan saat ini
cukup berperan dalam menghubungkan karyawan dengan perusahaan, misalnya absensi dari rumah, pelaporan kerja, dan juga pengajuan lemburan. Para pekerja saat ini juga disarankan untuk bekerja melalui work from home. Dengan ini diharapkan karyawan juga tetap berhak memiliki batasan kerja seperti lembur. Dan yang kelima ada tenaga asing. Di era kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini mengharuskan tenaga kerja lokal mengikuti perkembangan teknologi ini guna untuk menyetarakan kemampuan mereka supaya setingkat dengan tenaga kerja asing. Dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dalam Perpres ini disebutkan penggunaan tenaga kerja asing atau TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri, seperti bunyi pasal 4 ayat 1-2 Perpres. Ditegaskan dalam Perpres ini, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang dituju, dan sedikitnya memuat yang pertama ada alasan penggunaan TKA, dan kedua ada jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan tersebut, dan yang ketiga ada jangka waktu penggunaan TKA, dan yang keempat ada penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Yang keenam ada hubungan perburuan. Hubungan ini yang dijalin antara pekerja, pihak yang mempekerjakannya atau pengusaha dan pemerintah tidak hanya identik dengan manajemen yang menjalankan fungsinya untuk mengatur pekerjaannya saja. Tetapi hubungan perburuan ini juga berkaitan dengan fenomena baik itu di dalam dan di luar tempat kerja. Contohnya saja seperti bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja secara terbuka. Selanjutnya ada selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan para pekerja tersebut. Dan kemudian ada saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh ada tunjangan-tunjangan. Tunjangan karyawan adalah program untuk peningkatan kesejahteraan karyawan, baik itu material maupun non-material, tidak langsung sebagai bentuk balas jasa dalam bentuk selain upah atau gaji. Tunjangan karyawan ini juga diharapkan untuk mendorong produktivitas serta ketenagaan kerja pada karyawan dan untuk meningkatkan ketertarikan karyawan kepada perusahaan tersebut. Contoh dalam tunjangan itu seperti asuransi sosial, asuransi pribadi, terus pensiunan, ada pembayaran upah tidak bekerja dengan alasan tertentu, jaminan terhadap resiko kerja, dan program peningkatan kesehatan dan karyawan. Dan selanjutnya ada aspek teknologi. Di dalam aspek teknologi ini, perkembangan teknologi informasi di era modern saat ini tidak bisa dipungkiri lagi, karena sangat berpengaruh besar terhadap kemudahan dan kelancaran suatu informasi atau pengolahan data dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan fungsi teknologi informasi sebagai pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi akan memudahkan proses untuk mengatur sumber daya manusianya dengan baik dan cepat, tentunya dengan meminimalisir human error yang kemungkinan terjadi. Dengan adanya pemilihan teknologi merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Dan dengan pemilihan dan pemakaian teknologi tidak tepat, ini bisa mengakibatkan pembengkakan biaya, inefisien, dan teknologi tidak terpakai. Sekian dari presentasi saya, dan saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.